Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk kapan ini ke kota Mekah dan dia menyampaikan ke penduduk Mekah kalau dia tujuannya bukan untuk berperang, ya gagal berarti suku Huzail tadi itu. Dan suku Huzail itu nanti kita akan dengar kisahnya lagi di masa Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah. Ketika Abraham akan menyerang, dia masuk dan pada bertawaf. Setelah tawaf, Taban tertidur. Begitu tertidur dalam mimpinya, dia menggunakan Ka'bah itu dalam seorang laki-laki besar dan kemudian minta baju. Dan kemudian dia memberikan baju dari Yaman. Begitu bangun, dia nanya arti mimpinya tersebut dan kemudian dia berinisiatif memberikan kiswah Ka'bah. Jadi asal muasal kiswah Ka'bah itu jemaah bukan dari masa Islam, tapi dari orang yang bernama Tabban As'ad, 300 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi jauh sebelum risalah Islam. Jadi dia berikan kain, dan kain ini nanti jemaah akan bertambah berat. Tambah berat sehingga ini salah satu yang menyebabkan Ka'bah ambruk di masa Nabi SAW. Ya. Ustaz, memang kain seberat apa kok bikin Ka'bah bangunan ambruk? Nah, orang Mekah itu jemaah, orang Quraisy itu tidak berani mengambil apapun dari rumahnya Allah. Jadi begitu mereka ngasih kain, dan kain pada masa itu kan tebal-tebal gitu, kemudian rusak, hancur oleh hujan panas gitu, itu mereka nggak berani ngambil sedikit pun. Mereka tutup lagi dengan kain berikutnya. Mereka tutup kain berikutnya, seperti itu sepanjang zaman, dan itu membebani Ka'bah. Ya, selain karena sebab banjir ya, tapi itu juga yang menyebabkan menjadi berat dan kemudian ambruk. Nanti akan ada renovasi Ka'bah berkali-kali. Nah, itu riwayat ini. Dan tentang Tabban As'ad ini, dia pernah membaca syair yang terkenal. Syair ini dibaca oleh Tabban saat diinformasikan bahwa ini Mekah adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan Madinah adalah tempat hijrahnya. Ini direkam dalam Tarikh Ibnu Hisham ya. Beliau mengatakan, beliau membaca syair, Syahidtu ala Ahmada annahu nabiyyun minallahi bari'il nasab. Aku bersaksi akan kenabian Ahmad, yang dia adalah nabinya Allah, zat yang memberikan hembusan nafas. Kemudian kata Tabban lagi, falau madda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa ibnu ammi. Kalau seandainya aku punya umur, kata Tabban, maka aku akan membantu dakwahnya. Aku akan memposisikan diri seperti pembantunya atau sepupunya. Jadi di masa lalu itu jemaah, gambarannya sepupu itu selalu menjadi pembantu paling top. Atu bisayfi a'da'ahu farajahtu an sadrihi kullahammi. Maka aku akan berjihad dengan pedang bersamanya. Aku akan berperang membelanya, melawan musuh-musuhnya, dan aku akan hilangkan kesedihan dari dalam dadanya. Sehingga sebagian mu'arikh, sebagian ahli sejarah mengatakan Tabban ini sahabat Nabi yang bahkan Nabi belum lahir. Ya. Kalau gelar ini mungkin nanti diperdebatkan, atau disebut sebagai orang beriman kepada Nabi sebelum Nabi lahir. Makanya Nabi mengatakan jangan engkau celah Tabban. Baiklah, Tabban kisahnya panjang, kita potong, kita pangkas. Beliau kemudian wafat. Ingat, dia punya selain anak yang mati di Madinah tadi, punya anak paling tua namanya Hasan. Nah, Hasan ini sebenarnya raja yang baik, dia Muslim. Baik, saya kisahkan sedikit lah. Masuk Tabban ke Yaman. Kan Yaman penyembah berhala. Penduduk Yaman menyembah berhala, ada yang menyembah api, ada yang macam-macam. Nah, ketika mereka diajak untuk masuk ke agama Islam, yang dibawa oleh orang-orang Yahudi tadi, orang Yaman sebagian besarnya enggan, bahkan mereka menolak. Tabban bahkan mengancam, kalau kalian menolak, maka akan aku usir dari negeriku ini. Aku ingin semua pendudukku beragama Islam. Nah, kata mereka nggak mau. Nah, salah seorang pendeta penyembah api yang ada di Yaman mengatakan gini aja Tuhan, kita kan punya kebiasaan tuh, kalau kita ada masalah sengketa, nggak tahu mana yang benar mana yang salah, kita hadapkan ke raja kita. Kita hadapkan di raja kita, siapa yang dilalap oleh api, oleh Tuhan kita, oleh tangan Tuhan kita. Siapa yang dilalap oleh Tuhan kita, maka dia yang salah. Akhirnya Tabban bertanya kepada dua pendeta ini, gimana nih, ada tantangan nih, ya, berani nggak gitu? Jadi di sana gimana? Itu ada api besar sekali, ditambah terus bahan bakarnya dan ada gas alam di situ, ditutup gitu. Ditutup oleh baja. Nanti kalau ada masalah baja pintunya dibuka, mana yang terbakar lebih dulu,
itu yang salah. Dan kasusnya pasti semuanya terbakar. Ya iyalah, depan api loh. Coba dicari mana yang paling gosong. Yang paling gosong itu yang salah gitu kan. Keren banget ini. Jadi resikonya mau mati dua-duanya. Kita dihadapkan di depan pintu tersebut antara pendeta-pendeta penyembah pagan, penyembah berhala yang ada di Yaman dengan dua pendeta Yahudi tersebut. Nah, ketika dibuka pintunya atas izin Allah, yang terbakar adalah pendeta dari orang-orang penyembah berhala. Mereka hangus dan dua pendeta Yahudi ini diselamatkan oleh Allah. Mereka tidak terbakar. Ya. Ini menambah takjub masyarakat Yaman, karena kalau biasanya mereka kan langsung cek kegosongan kan, ya, tes kegosongan. Ini enggak, jelas ini layang satu terbakar, yang benar sehat walafiat. Akhirnya mereka convert ke agama Yahudi. Nah, ini sejarahnya masuknya agama Yahudi di negeri Yaman. Dan dari ini nanti ada seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini tahu? Yang nanti akan bikin ajaran Syiah. Di masa Sayyidina Ali dia datang dari Yaman. Bayangin tuh, jauh zaman Rasul, bapaknya nggak mau beriman. Begitu zaman Ali dia datang dan kemudian buat onar di kota Madinah. Nanti kisahnya masih jauh ya, bukan panjang umur itu. Dan kalau lihat dari umurnya kayak nggak nutut lagi. Jauh loh. Ya, Rasulullah ini berapa tahun saya di Baitur Rahman itu pertemuan setiap sepekan sekali awalnya. Itu 5 tahun dan belum selesai. Ya, 5 tahun, apalagi pertemuannya berapa? 2 bulan sekali. Ya, nggak tahu ustadznya aja duluan. Biasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kita kembali. Tahu ya, berarti sedang mereka meluk agama Yahudi, walaupun tentu ya ada yang cuma Yahudi-Yahudian, ada yang masih menyembah berhala dan sebagainya. Tapi yang jelas secara kerajaan, resminya kerajaan Yahudi. Meninggal Tabban As'ad, anaknya naik tahta, Hasan bin Tabban As'ad tadi. Nah, Hasan ini profilnya orang baik, orang soleh, cuma sombong. Ya, cuma sombong. Dia terlalu pede dan bahkan punya cita-cita hendak menguasai seluruh jazirah Arab dan negeri-negeri selain Arab. Dia orang ini pede sekali tapi nggak punya wawasan yang cukup. Dia pikir kalau negeri Persia dan Romawi itu selevel sama dia. Karena kalau Bapak Ibu lihat di peta, yang mana kan kecil seuprit gitu aja kan. Dia mau menaklukkan seluruh dunia. Maka dia mengatakan dalam kitab sejarah yang direkam la'uziwanna al-ajam wal Arab. Aku akan perangi seluruh ajam, orang di luar Arab dan Arab. Fa'ahkumu alaihim, dan aku akan menjadi satu-satunya raja yang menaklukkan atau menguasai mereka gitu. Maka dia bertanya kepada menterinya, di antara kerajaan besar yang ada ini yang paling kuat yang mana? Disebutlah Furs itu Persia. Ya, disebut Persia. Kata Hasan, nah sudah, kita mulai dari paling gede yang paling kuat. Kita serang itu Persia. Ini kan geblek. Kalau banding Persia itu nggak ada per 100-nya loh Yaman itu. Wilayah Persia itu terbentang luas sampai Rusia pada masa itu. Rusia sampai perbatasan Cina, sampai negeri Syam itu sebagainya dikuasai oleh orang-orang Persia. Terus Yaman mau nyerang, cari gara-gara itu. Tapi namanya raja dan dia raja tidak bisa dibantah. Oke, mereka berangkat untuk berperang. Tapi seluruh panglima-panglimanya galau. Ini karena jelas ini menyerahkan nyawa ini. Menteri-menterinya semua itu udah galau, ini mati kita ini. Dan mereka pikirkan bukan hanya mereka yang akan dihabisi. Tentu Persia akan marah dan akan mencaplok Yaman sekalian kan, gitu. Nah, di tengah perjalanan dimana Allah, menteri-menterinya buat makar. Ini kalau kita biarkan ini bahaya nih, bisa kacau kita ini. Akhirnya mereka mengkompori adiknya Hasan. Adiknya Hasan namanya Amr ibn Tubak tadi, ibn Tabban As'ad. Dia ngomong, kakakmu nggak bisa dibiarin. Ya lah, ini kompori, kamu bunuh aja kakakmu ini. Awalnya Amr menolak. Gimana? Saya bisa bunuh kakak saya sendiri? Gak mungkin lah. Ya. Tapi menteri-menterinya kamu coba pikirkan, kalau kita sampai berperang sama Persia, bukan hanya kita yang terbunuh loh. Kamu mungkin siap untuk mati, tapi pikirkan anak-anakmu yang ada di Yaman. Pikirkan keluargamu, istri, macam-macam. Intinya di doktrin. Dan kenapa menteri-menterinya mengatakan begitu? Karena Hasan ini tentu sebagai raja dia punya pengawal dan tidak semua orang sembarang bisa mengkudeta dia kan, atau masuk ke kamarnya untuk membunuhnya. Yang punya akses pribadi hanya saudaranya ini.
Akhirnya Amr dimalakan Allah membulatkan tekad menyepakati tidak membunuh kakaknya. Nah, salah seorang menteri kala itu ada satu menteri, saya lupa namanya. Sebenarnya nggak penting, dia hanya menyarankan agar jangan membunuh, cari cara yang lain. Kakakmu bisa kamu tangkap, bisa kamu asingkan atau apa. Kalau membunuh terlalu ekstrim. Dan orang ini mengatakan bahwa kalau Anda bunuh kakakmu, aku tidak pernah membaca dalam kitab sejarah manapun kecuali seseorang yang membunuh saudaranya tidak akan pernah tenang hidupnya. Nah, ini walaupun ajaran jahiliyah, tapi juga kali kita sampai musuhan sama saudara kita, kandung kita, nggak mungkin bisa bahagia orang seperti itu. Akhirnya Amr nggak melihat masalahnya. Si menteri ini cuma dibuatkan catatan saja. Saya tidak buatkan catatannya. Karena kalau terjadi apa-apa, supaya saya punya bukti kalau saya nggak ikut-ikutan makar ini. Dituliskan. Nanti namanya saya sampaikan di kota Mekah datang saya lupa. Ditulis, simpan, dikantongin gitu. Dan benar dilaksanakan eksekusi ini. Amr masuk ke kamar kakaknya Hasan, dan kemudian dengan satu trik tertentu dia bunuh kakaknya tersebut. Otomatis rencana penyerangan ke Persia gagal dan si Amr naik tahta. Nah, Amr naik tahta, jemaah dimulakan Allah, berkuasa. Cuma dia ini terhantui dengan perbuatannya tersebut. Dia terhantu, pokoknya dia mimpi buruk, kemudian gak bisa tenang, ngurus kerajaan juga carut marut. Akhirnya dia minta saran kepada seorang menterinya yang diangkat. Itu dia kemudian punya penggawa-penggawa lain. Dan penggawanya ini menterinya mengatakan, itu sebabnya karena kekuasaan Anda didapatkan dengan cara membunuh saudara Anda. Kata Amr, lalu apa saranmu? Kalau saranku, kau bunuh juga itu yang yang menyarankan kau membunuh kakakmu, bunuh semuanya terlibat. Akhirnya mantan-mantan menteri-menterinya atau bahkan masih ada yang menjabat itu dibunuh semua oleh si Amr. Kecuali ya tadi itu menteri yang dia minta jaminan. Dia ketika akan ditangkap, dia mau dieksekusi gitu, kan ditangkap oleh pasukan cakrabirawanya si Amr. Dia ngomong, enggak, aku punya bukti nih gitu. Dan dia dibebaskan. Dan dia sempat baca syair, kalau Arab Jahili kan baca syair-syairnya. Nah, jemaah dimulakan. Karena sebab ini stabilitas Yaman kacau. Baik yang karena sebab kasus Hasan dibunuh itu tentu ada pendukung-pendukungnya Hasan kan, yang tidak senang dengan Amr. Kemudian juga Amr juga mulai tidak disukai atau bahkan dibenci oleh pendukung-pendukungnya menteri-menteri ini. Terjadi kekacauan, kacau chaos di Yaman sampai kemudian muncul seseorang yang bernama Dhu Sanatik. Ada yang mengatakan namanya Lafi'ah Dhu Sanatik, tapi kadang disebut Dhu As-Sanatik. Dhu Sanatik ini jemaah kepala rampok. Dia perampok aja sebenarnya, bukan pejabat atau apa. Dia lihat kekacauan di Yaman, dia kumpulkan semua perampok-perampok. Dhu Sanatik ini mengumpulkan perampok-perampok, kemudian diajak sama dia, dukung saya, kita kuasai Yaman. Singkat cerita, Dhu Sanatik berhasil menggulingkan terah anak-anak dari Tabban As'ad. Ya. Dia bunuh semua keluarga kerajaan dan kemudian dia naik tahta. Nah, orang ini jemaah karena dia rampok, jahatnya minta ampun. Dia memang menggunakan tangan besi. Bahkan kalau ketahuan ini masih keluarga dari Tabban As'ad akan dia bunuh sama dia. Anak-anak Tabban As'ad itu ada yang selamat. Ada yang selamat namanya Dhu Nuwas. Nah, sekarang mulai jelas siapa Dhu Nuwas ini. Bukan Abu Nawas ya. Dhu Nuwas ini yang nanti namanya kisahnya disebutkan dalam surah Al-Buruj, yang dia bakar-bakar orang itu. Dan dia juga yang di masa dia terjadi kisah bulan. Sempat kan kita ceritakan, masih ada waktu ya? Minta ketahuan. Baik, Dhu Nuwas ini cuma karena dia anaknya Tabban dan dia didukung oleh keturunan Tabban yang lain, melakukan aksi panjang ceritanya, mungkin perang gerilya atau apa, sampai dia bisa mengalahkan Raja Dhu Sanatik tadi, digulingkan kembali ke masa dia. Cuma si Dhu Nuwas ini adalah anak Tabban yang paling jahat. Ya mungkin ketika bapaknya ada dia masih baik gitu. Dan hal seperti itu, perubahan seperti itu wajar. Seperti Yazid bin Muawiyah. Kenapa Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu menyerahkan kekuasaan kekhalifahan Islam karena itu kepada Yazid? Karena Yazid itu orang kan kadang mengatakan perkataan yang nggak baik ya, kalau diserahkan anaknya atau jahat dan sebagainya. Yazid dulu itu soleh, orang baik sekali.
Sehingga kemudian Muawiyah melihat bahwa pantas anak saya ini meneruskan kekuasaan gitu. Walaupun yang di tempat adalah dikembalikan kepada syura ya. Tapi itu gambarannya. Yazid itu orang baik. Sampai kemudian setelah dia menjabat, dia ada perubahan. Sehingga ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa Yazid itu tidak digelari dengan radhiyallahu atau tidak didoakan dengan kebaikan karena ada kejahatan-kejahatannya. Baik, Dunwas ini begitu dia meraih tampuk kekuasaan, apalagi dengan cara berjuang gitu, berperang tidak seperti kakak-kakaknya, kemudian mulai mencari upaya agar kekuasaan bisa langgeng. Dan selalu raja yang takut kekuasaannya digeser atau dia jatuh dari kekuasaannya akan dekat dengan yang namanya klinik. Kayak Fir'aun punya penyihir gitu ya. Kemudian siapa lagi nih, si Dunwas ini kemudian punya melihara tukang sihir jatuh. Sampai hari ini lah, lihat aja tuh. Kalau pejabat tuh otoriter, pejabat itu kan pasti dia kerjanya datang ke dukun-dukun itu. Kali saya punya kenalan Pak di Jawa Timur itu, beliau mantan dukun terkenal. Dia sebut nama-namanya, dia ngomong ke saya. Kalau saya sebutin nama-nama yang pernah datang ke saya, kamu kaget gitu. Itu orang Bontang ada orang Bontang tuh. Orangnya di sini jangan-jangan. Ada. Pimpinan gitu, satu negara, pimpinan wilayah, bahkan sampai perusahaan gitu, supaya kita dipromosikan gitu, itu datang ke dia gitu. Hati-hati Pak ya kalau datang ke dukunnya, takutnya dukunnya tobat, nama saya dibongkar gitu. Ya tetap takut kepada Allah lebih utama. Nah, si Dunwas ini dia melihara dukun terhebat. Saya yakin bapak-bapak sudah mulai meraba, oh ternyata ini orang ini gitu. Dia punya dukun yang sangat sakti mandraguna, sakti sekali. Bahkan dengan itu dia bisa menebak mana orang yang rencana untuk menggulingkan dia, langsung diserang lebih awal. Kita percepat sampai kemudian dukunnya curhat kepada Taban, aku ini sudah tua, dan harus ada penerusnya. Tolong carikan di pelosok negeri ini satu anak laki-laki yang berbakat untuk aku didik menjadi penerus keilmuanku, ilmu dukun maksudnya, ilmu sihir, dan itu nanti akan memepet Anda, akan membantu Anda dan anak keturunan Anda. Maka kemudian jemaah dimuliakan Allah, si Dunwas ini mengatakan, kok cuma satu? Saya bisa datangkan ribuan anak didik Anda. Kata penyihir nggak bisa begitu, namanya sihir itu berbeda sama ilmu yang lain. Ya, satu aja. Kredit, biarkan seleksi ketat gitu. Setelah dapat anak muda tersebut, kirim kepada dukun ini untuk belajar ilmu sihir. Nah, gimana dimuliakan Allah? Anak muda ini ketika dia berangkat, dia tinggal di istana, berangkat ke tempat tukang sihir itu, dia melewati satu gua. Yang gua tersebut didiami oleh Abdullah ibn Samir. Siapa Abdullah ibn Samir? Seorang Muslim. Muslim dari mana? Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Jadi pada masa itu berakhir periode Yahudi. Orang-orang Yahudi juga sudah menyembah berhala. Di Yaman, di Madinah mereka juga sudah banyak musyrik. Apalagi di Syam, mereka sudah menghantar Mesir. Agama yang murni adalah agama Nasrani. Cuma kita berarti stop kisah Abu Nuwas sebentar. Kita sekarang pindah ke agama Nasrani. Ya, dan tolong disimpan dulu ke kotak si Abu Nuwas sama kisah sama penyihir sama anak tadi itu. Karena anak ini nanti akan bersinggungan sama agama Nasrani. Nah, bagaimana sejarah masuknya agama Nasrani gimana? Agama Nasrani sama nasibnya, kurang lebih sama Yahudi. Ketika Nabi Isa wafat, ajarannya mulai diporak-porandakan. Mulai ada yang menyembah beliau, menuhankan beliau, kitab Injil mulai digeser dan sebagainya. Nah, orang-orang Muslim yang mereka tidak mau ikut-ikutan agama Nasrani yang diubah tadi, bukan Nasrani namanya. Mereka kemudian pindah. Ada yang ke daerah Najasyi, ke daerah Ethiopia. Ada termasuk yang datang ke daerah namanya Najran. Najran itu perbatasan antara Yaman sama Saudi. Itu sebagai sengketa perang Yaman sama Saudi kan berbeda nilai itu. Nah, selalu begitu mengasingkan diri. Nah, mereka ini menyebut dirinya dengan Nasoro atau Nasrani. Dan ini sebenarnya benar sebutan ini. Ya. Ketika Nabi Isa mengatakan man ansori ilallah, siapa penolong aku? Jadi Nasrani ini penolong. Mereka pindah. Kayak kita Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ketika banyak orang Islam yang ikut aliran sesat, ikut aliran macam-macam, ngaku Islam tapi punya kitab saja sendiri, Ahmadiyah, ngaku Islam tapi mengkafirkan sahabat Nabi Syiah. Nah, dibuat semacam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Ahlus Sunnah itu Muslim juga maksudnya. Nah, Nasrani kurang lebih begitu. Cuma harapan
kita semoga nama Ahlus Sunnah tidak tercemar gitu kan, dengan orang ngaku Ahlus Sunnah tapi ternyata Ahlus Susah berjamaah. Jemaah dimuliakan Allah, salah satu yang hijrah dari Syam itu adalah seorang pendeta namanya Finiun. Finiun ini pindah dari Syam ke Najran dan kemudian tinggal di Najran. Cuma riwayat mengatakan dia tujuannya sebenarnya ke Ethiopia. Dari Syam ke Ethiopia nyebrang ke benua Afrika, dicegat sama rampok. Kafilahnya dirampok, sebagian dibunuh, sebagian melarikan diri, dan yang ditangkap ini adalah Finiun ini. Finiun ditangkap dan kemudian diperjualkan di pasar budak, dibeli oleh seseorang, dibawa ke daerah Najran. Itu riwayatnya seperti itu. Nah, orang-orang Najran itu menyembah Tuhan sepokok kayu. Ada kayu yang sangat tinggi, ada yang mengatakan ini pohon kurma karena saking tuanya, dan kurma sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Ada yang mengatakan pohon, yang jelas bukan pohon ulin lah. Pohon jati juga nggak ada di sana. Pohon apa gitu kan, akasia atau tapi besar sekali. Nah, mereka menyembah pohon tersebut. Nah, Finiun ini kan pengikutnya Nabi Isa. Nabi Isa itu dekat sama yang namanya karomah gitu, terutama mengobati orang yang sakit dan sebagainya. Dan banyak aneh-aneh, pengikut Nabi Isa itu yang soleh banyak aneh-aneh. Nah, Finiun itu kalau ibadah malam hari ada cahaya, ada lampu di kepalanya, ada lampu yang bersinar gitu. Oleh tuannya pada suatu saat mungkin mau disuruh ngapain gitu, malam-malam diintip, begitu mau dibuka kok ada terang, ada malam, diintip ada cahaya yang ada di kepalanya Finiun. Maka kemudian tuannya ini ya dialog lah, kamu ini apa sebenarnya? Siapa kamu ini? Kenapa kamu bisa punya seperti ini? Akhirnya jelaskan kalau dia adalah pengikut agama, dia seorang Muslim, pengikut seorang Nabi namanya Isa, ya, dia kenalkan agama Allah dan sebagainya. Akhirnya kata pendeta, kata tuannya, alangkah bagusnya agamamu ini. Tapi kami semua di sini menyembah pohon. Maukah engkau mendakwahi umatku, mendakwahi kaumku yang ada di sini? Kata pendeta, ini tentu. Akhirnya Finiun dikatakan kalau anda, kata tuannya, kalau anda bisa membebaskan, anda akan dilepaskan dari perbudakan. Kisah cerita, jemaah dimuliakan Allah, kaumnya nantang, orang dulu modelnya begitu. Kalau kita kan dakwah gitu, ditantang, ini aja Finiun. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuktikan benarnya agamamu ini? Kata Finiun, bagaimana kalau aku berdoa kepada Tuhanku agar ia menghancurkan Tuhan kalian? Kata masyarakat, Najran, silakan saja kalau bisa. Akhirnya Finiun ini berdoa sampai kemudian turun hujan petir, ya badai petir gitu, dan kemudian petir itu menyambar pohon tersebut, hangus hingga terbakar. Ini termasuk karomahnya daripada Finiun. Ya. Nah, karena peristiwa ini orang-orang Najran kemudian seluruhnya masuk Islam berdasarkan apa? Karena sebab dakwanya Finiun. Nah, Finiun meninggal. Ini setting kisahnya juga lama. Digantikan oleh tokoh sampai zamannya Abdullah ibn Samir. Zamannya tadi itu, dapat zamannya Ibnu Mas. Anak muridnya penyihir ketemu sama Abdullah ibn Samir, seorang Muslim agama Nasrani. Dan kisahnya jemaah ini kisah hadisnya dalam Sahih Bukhari ya, kisah ulang. Dan mereka bertemu, terjadi sebuah peristiwa yang unik. Apa itu? Kita ketemu di pertemuan 2 bulan yang akan datang. Ya, insyaallah. Ya. Tidak mulai gini kata, kapan selesai kisah ini? Muter-muter gitu. Masih jauh lah. Ini Abraham belum datang nih. Ya. Baik, kita cukup di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.